Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Ramadhan, mahasiswa UIN Sibersa Nurjati Cirebon dengan NIM 24851300052. Nah, di video kali ini akan sama kayak video yang kemarin di mana saya akan mereview sebuah aplikasi Al-Qur'an Tafsir atau Tafsir Al-Qur'an yang dimana saya akan mereview dari aplikasi tersebut. Nah, di sini aplikasi yang akan saya review ada dua aplikasi, yaitu yang pertama ada Jami'ut Tafasir, ini yang hijau ini, ikonnya yang hijau. Terus yang kedua ada Grid Quran, ikonnya yang warna biru. Oke. Kalau yang kemarin saya membahas tadabbur wa amal, sekarang saya akan membahas Jami'ut Tafasir. Bagaimana aplikasinya? Mari kita masuk ke dalam aplikasinya. Jami'ut Tafasir. Oke. Tampilan awal nanti akan seperti ini. Nah, tampilan awal nanti kalian akan ditampilkan sebuah mushaf Al-Quran. Yang seperti biasa, tampilan awal pasti akan disuguhi dengan suratul Al-Fatihah, bagian surat pembuka. Nah, di bagian awal ini ada di samping kiri pojok atas itu ada garis 3, yaitu daftar isi. Daftar isi apa? Daftar isi Al-Quran. Ketika kita mengklik di pojok kiri atas, maka akan muncul chapter atau surat-surat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di samping chapter ada part atau bagian, biasa kita kenal dengan juz. Nah, juz 1, juz 2, juz 3, part 1, part 2, part 3. Oke, kita lanjut. Di sampingnya daftar isi itu ada laman pencaharian. Laman pencaharian apa? Di sini kita bisa mencari ayat Al-Quran, bisa mencari surat Al-Quran yang ingin kita baca atau ingin kita tafsirin. Itu bisa di sini dengan menuliskan ayatnya atau suratnya. Kita coba ya. Kita coba surat Al-Fatihah. Yang paling gampang. Nah, tuh. Lihat. Baru menuliskan alif dan lam saja sudah ditampilin beberapa pilihan. Yang paling atas Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Baqarah juga termasuk. Oke dah. Sini ya udah kelihatan tuh. Al-Fatihah ketika kita klik. Nah, langsung menuju ke surat Al-Fatihah. Contohnya lagi apa ya? Al-Baqarah deh. Tadi ada di bawah nih Al-Baqarah. Set. Langsung menuju ke surat Al-Baqarah. Di sini juga bisa kita melihat atau mencari dengan ayatnya. Contoh nih. Kita mau mencari ayat nih. Innallazina. Dari surat Al-Baqarah ayat ke 6. Innallazina ya. Innallazina kafaru. Contohnya itu ya. Nih kita cari di sini. Innallazina. Langsung kelihatan deh. Innallazina kafaru sawaun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke 6. So, innallazina amanu walladzina. Nah, di sini juga ditampilin dari
ayat mana aja nih yang mencakup inna, atau yang kita cari tuh inna, innallazi. Di ayat 6 ada tuh, terus di ayat 20 ada lagi pencarian innanya. Terus di ayat 26 ada innallaha innallazina. Jadi di sini memunculkan semua ayat atau kata atau kalimat yang kita tuliskan di sini. Itu dimunculkan semuanya. Tidak hanya di surat Al-Baqarah, tapi yang ada di surah-surah lain juga dimunculkan. Nih, kita lihat ke bawah. Nih, tuh dari Anisa ya. Kita kan nyari inna tuh. Inna ada tuh. Innallazina. Innallaha. Innallaha tuh. Nah, di sini juga tuh. Ada berapa kalimat yang ada di Anisa? Kalimat inna. Di sini ada, di sini nih. Pemberitahuannya 65 kalimat inna di surah An-Nisa. Sedangkan di Al-Baqarah tadi ada 60 kalimat inna di surah Al-Baqarah. Bagus kan? Aplikasi bagus ini. Oke, lanjut. Di sebelah pencaharian ada, kalau saya sebut ini adalah petanda. Petanda buat ayat mana yang habis kita baca dan akan dilanjut di esok hari. Nah, contohnya kayak gini. Semisal kita di Al-Baqarah itu sudah baca sampai ayat 11. Nah, di ayat 11 ini kalian tekan. Setelah ditekan ada titik 3. Nah, di titik 3 diklik dan nanti ada tampilan listen dan bookmark. Listen ini untuk mendengarkan dari ayat tersebut. Sedangkan bookmark ini adalah untuk menandai ayat tersebut. Oke, kita klik bookmark dulu ya. Nah, tuh langsung ke blok warna merah, ada tanda warna merah. Jadi gitu teman-teman, fungsinya dari tanda. Oke, lanjut ya. Di bagian kita loncat ke samping kanan, pojok kanan paling atas, ada tulisan A kapital sama A kecil. Ini adalah untuk font. Ini untuk memperbesar di terjemah, teman-teman. Kalau di mushaf itu tidak bisa diperbesar dan diperkecil, tapi di terjemah ini bisa. Atau nantinya di terjemah atau tafsir ya, nanti ada di bagian tafsir juga bisa diperbesar dan diperkecil. Nih, yang bagian atas itu buat ininya, buat ayat Al-Qur'annya. Nah, itu kan. Nah, ada kan perubahannya ya, besar tuh, memperbesar. Terjemahannya juga bisa tuh diperbesar. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau fontnya juga tuh kelihatan. Yang Dubai itu agak tebal. Nasaq itu biasa, normal. Sans itu ya sedikit agak ramping. Oke, kita lanjut dulu ke bagian setelan. Di setelan ini kita bisa berganti bahasa. Bahasanya ada apa aja sih? Banyak kok nih bahasanya. Ada Arabia atau Arab, English, Prancis, Italiano, Kiswahili, Espanyol, Indonesia. Ini tuh kalau nggak salah Jepang ya. Dia pakainya itu katakana. Ini yang ini. Oke, kita di ini aja ya, di Indonesia ya. Itu yang di bagian bawah sih apa sih, Kak? Ini yang di bagian bawah ini adalah modenya, teman-teman. Mode terang dan mode gelap. Kalian bisa baca atau membuka aplikasi ini di dalam mode gelap. Nah, ketika dalam lingkungan terang, dan mode terang ketika kalian berada di lingkungan gelap semisalnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang utama deh, tafsir ya. Sebelum nanti ke audio nanti terakhir aja. Mungkin dari teman-teman juga udah pernah lihat kan ya, udah pernah mendengar juga. Nah, di tafsir ini teman-teman, ketika kita ingin menafsirkan ayat atau ketika ingin kita mencari tahu tafsirnya itu dari siapa, dari kitab siapa, nah itu teman-teman bisa ke bagian kompar.
atau perbandingan. Tapi sebelum ke situ juga sudah ditampilin tafsir yang seperti halnya default atau bawaan dari aplikasinya. Sebelum ya kan waktu kita buka itu kan pasti setelan default ya gitu. Nah, itu pasti akan ditampilin dari defaultnya, tafsir dari defaultnya. Bisa juga untuk merubahnya itu. Bisa nanti di bagian compart. Nah, ini nih. Ada ayat Al-Quran. Sebelum ke situ kita ini dulu ya, perkenalan dari tampilannya ini. Ada ayat Al-Quran, terus di bagian bawah kiri ada compart, itu perbandingan buat nanti kita ngatur-ngatur dari tafsirnya, dari kitab tafsirnya. Dan di sebelah kanan itu ada audio. Audio ini untuk apa? Untuk mendengarkan dari ayat tersebut. Contohnya nih, kita klik. Nah, nanti akan ada tampilan di bawah tuh. Mahmud Al-Hosari adalah qorinya. Kan keluar tuh ya. Bacaan dari Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba Itu fihi juga bisa mendengarkan. hudal Seperti itu lil ya, teman-teman. muttaqin. Nah, bagian tafsirnya di mana sih, Kak? Bagian tafsirnya itu ada di bawah compart yang tulisannya non harokat. Alif Lam Mim hadihil hurufi wa ghairuha. Nah, seperti itu teman-teman. Minal hurufi. Tafsirnya itu ada di bagian sini. Nah, ini adalah tafsirnya, teman-teman. Oke. Cara kita mengganti sebuah kitab tafsirnya ya. Kita klik saja di bagian compare atau compare. Kita klik. Nah, maka akan ada tampilan kitab tafsirnya, siapa pengarangnya, di mana tafsirnya, dalam kitab tafsir apa. Ini yang pertama ada Al-Mukhtasir fi Tafsiril Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ingin di sini juga bisa menampilkan beberapa tafsir, beberapa kitab. Dengan cara apa? Di bagian pojok paling bawah itu ada gambar buku, dan plus itu kalian klik saja. Itu adalah pustakanya. Kitab-kitab tafsir terdapat di situ. Pokoknya kalian tinggal klik. Nah, maka akan ada tampilan berbagai kitab tafsir dari berbagai pengarang. Nih ada yang sudah saya download, itu ada 4, 5, 6. Dan yang lainnya masih banyak lagi yang belum saya download. Mukhtasar Quranul Karim. Banyak kok ya teman-teman. Oke. Mungkin kita tampilin ya. Nah kan tadi defaultnya ini nih. Tafsirnya dari Al-Mukhtasir fi Tafsiri Al-Quranul Karim ya tadi tuh. Kita juga bisa tuh menggantinya. Misalnya kita klik dari matanya ya untuk menghilangkan atau tidak ditampilkan bagian matanya, kita klik. Kita tampilin tafsir siapa? Ini misalnya Al-Ulumi At-Tanzilu li Ibnu Jazi. Kita tampilin ya. Kita kembali dulu. Nah, maka tuh berbeda tafsirnya. Ikhtilafi fihi wa fi sairi hurufi. Di bagian nanti laman depannya juga berbeda. Itu mengikuti tafsir dari yang kita pilih. Hadihil al-hurufi wa ghairiha. Kita refresh dulu. Oh, ini belum diganti ya. Tadi itu diulimi fi tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, teman-teman di sini berarti teman-teman. Buat mengganti format yang setelan awal itu di bagian pojok kiri bookmark sebelum ke compart ya. Kalian kalau mau ingin merubah tafsir yang di awal itu ada di bagian buku plus bagian pojok kiri. Nah, ini kalian bisa mengubahnya di sini, teman-teman. Maka otomatis tafsiran awalnya juga nanti kerubah.
Nah, oke lanjut ya teman-teman ke kompor bagian tadi. Ketika kita ingin menampilkan sebuah kitab tafsir, beberapa tafsir untuk perbandingan, kita tinggal klik saja atau aktifkan bagian matanya atau dilihatlah, ditampilin. Klik saja beberapa bagian tafsir. Nah, jika sudah ditampilin semua, maka di bagian sini akan ditampilkan kitab tafsir yang tadi kita pilih. Nah, tuh ada 6 ya, 6 kitab tafsir yang tadi kita pilih itu. Ada 6 dari berbagai kitab tafsir yang tadi kita pilih, ada 6 teman-teman. Jadi di sini tuh bisa memungkinkan kita atau mempermudah kita untuk membandingkan sebuah kitab tafsir atau membandingkan penafsiran ayat dari kitab-kitab tafsir lainnya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke terjemahan. Nah, tampilan terjemahan ini sama halnya tidak jauh berbeda dengan tafsir. Di bagian bookmark sebelum ke kompor itu ada terjemahan dari berbagai bahasa. Ada Inggris, Indonesia, dan lain-lainnya. Begitu juga ketika kita memasuki di kompor. Kompor juga sama. Ketika kita ingin menampilkan dari dua bahasa. Nah, caranya sama kayak tadi di bagian tafsir, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan untuk di bagian bawah ini untuk apa sih? Dari part 1, 2 dari 604, hijab 1 itu untuk apa sih, Kak? Gitu. Nah, ini tuh untuk kita memudahkan kita atau jalur alternatif untuk kita menemukan sebuah surah. Ketika kita menggeser bentuk bulat yang hijau, kita geser ke kanan, nah maka itu akan memunculkan surah, nama surah dari mushaf, dan bawahnya itu halaman. Nah, tuh misalnya kita ingin cari Al-Mulk di 560. Nah, Al-Mulk. Nah, kita arahin ke surat Al-Mulknya. Terus kita lepas dan maka akan ditampilin surat yang kita cari. Nih, Al-Mulk. Tuh. Tabarakalladzi biyadihi. Itu untuk pencarian, guys ya. Untuk pencarian, memudahkan kita untuk mencari surah atau ayat. Oke, teman-teman, mungkin itu penjelasan dari aplikasi Jami'ut Tafasir. Di dalamnya itu mencakup tafsir dan terjemahan, dan fitur-fiturnya itu menyediakan berbagai fitur yang sangat mudah dan simple ya. Simple untuk dipahami dan mudah dipahami itu. Dan ini cocok banget buat mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan tafsir Al-Quran dari media digital. Aplikasi ini cocok. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Grid Quran. Baik teman-teman, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Grid Quran. Kita langsung saja ya buka aplikasinya, Grid Quran. Nah, Grid Quran ini nanti tampilan awalnya itu akan menampilkan sebuah mushafnya, yaitu suratul Al-Fatihah tentunya ya. Di awal itu pasti ditampilin suratul Al-Fatihah. Nah, tampilannya seperti ini. Di tengahnya itu ada ayatnya, ayat Al-Qur'annya. Di bawah ada halaman 1. Terus di samping kiri, pojok kiri atas itu ada suratul Fatihahnya. Terus di samping kanan itu ada juznya, juz awal atau bagian. Nah, ketika kita mengklik di sembarang tempat, maka itu akan muncul fitur-fitur di bawahnya. Yang pertama itu ada mushaf, yang tampilan bagian awal kita ini.
itu ada di mushaf. Yang kedua al-bahsu atau pencarian. Terus ada di samping kirinya ada al-tilawati, yaitu mendengarkan ayat Al-Quran dari kori-kori yang ada di aplikasi ini. Terus yang ketiga ada penafsiran al-mukatabati, penafsirannya. Terus yang ketiga itu ada fitur-fitur lainnya, al-muzidu. Fitur lainnya tuh seperti kayak pembahasan dari Al-Qurannya itu guys. Nanti kita bahas secara ini ya, berurutan. Yang pertama ini tadi bagian mushaf itu sudah saya jelaskan ya. Bagian mushaf itu terdiri dari surat Al-Fatihah, ada juz awal bagiannya, terus ada halamannya. Terus kita langsung ke pencariannya terlebih dahulu. Nah, di pencarian ini kita bisa mencari di berbagai bentuk guys, teman-teman. Nah, ini di mushaf ini kita bisa mencari dari segi ayatnya. Contohnya ini alhamdulillah, alhamdu. Nah, maka akan menampilkan alhamdulillahirabbil di surah Al-Fatihah ayat kedua. Terus ada alhamdulillahilladzi di surat Al-An'am ayat pertama. Terus ada lagi itu dalam walhamdulillahirabbil di surat Al-An'am ayat ke-45. Ini berarti ini pencaharian berdasarkan segi ayatnya ya. Terus samping kirinya itu ketika kita klik itu berdasarkan dari segi suratnya. Kita bisa mencari dari nama suratnya. Contohnya di sini Al-Fatihah. Nih. Tuh, langsung keluar surat dari bawahnya, di bawahnya itu Al-Fatihah. Ketika kita klik, nah, maka tampilannya kita langsung dituju kepada surah yang kita cari tersebut. Terus di sampingnya juga, dari samping kirinya lagi itu ada pencarian berdasarkan topiknya. Contohnya tadi ketika saya mengklik inna, mau mencari inna, nah maka akan tampil tuh dari segi topiknya, dari berbagai topik. Tuh yang pertama ada khalikul janu khalikul syaiton fadulal iman aimanul muslimina wa ghairuhum. Coba ya kita klik di bagian fadulal iman. Tuh. Langsung tertuju kepada surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, At-Taubah yang membahas tentang topik yang kita cari tadi. Seperti itu teman-teman. Terus samping kirinya itu ini pencarian berdasarkan tafsirnya. Ketika kita mencari sesuatu ayatnya itu, maka akan tampilannya itu dari tafsirnya teman-teman. Kalau ada Al-Kahfi, laqad ma minan nasi may yashuruna sababu azamil an-najm adjam faman hadil hadisi ta'zibu. Kayak ini tuh sebuah mukatabah tuh perpustakaannya gitu. Oke, kita lanjut ke al-tilawati ya. Fitur bagian bawah yang paling tengah, atau bisa kita bilang mendengarkan ayat. Nah, bagian sini ada beberapa qori, imam besar dari Madinah, Mekah. Contoh kita klik ya satu dari Ahmad ibnu Ali Al-Jamiu. Nah, suratul Fatihah tuh, terdapat daftar suratnya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita coba klik surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka langsung didengarkanlah ayat, langsung diputarkanlah ayat yang kita klik tadi, surat Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga bisa otomatis berpindah ke surah selanjutnya teman-teman nih. Nah, langsung lanjut ke surah Al-Baqarah. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjut ke tafsirnya ya teman-teman.
Nah, di sini ada berbagai kajian, tidak hanya tafsir. Di sampingnya itu ada kita bisa membahas ayat tersebut, ayat yang kita ingin ketahui lebih dalam itu secara lugawiyati, secara bahasa, ilmu bahasa. Itu ada secara al-ma'ani, secara makna, dan al-i'rab, secara tata bahasa. Terus di samping kirinya juga ada ulumi, atau secara kayak ilmu sains atau ilmu-ilmu Al-Quran. Ada dua bagian, ada ahkamul Quran secara hukum, dan ada asbabun nuzul secara turunnya ayat tersebut. Terus di sampingnya itu ada tadabburat tu secara tadabur atau merenungi ayat. Kita juga bisa membahas tadabur ayat ini tuh apa gitu. Oke, kita kenalin satu-satu ya. Pertama tafsir. Nah, tafsir itu di bagian ini, ketika kita ingin menafsirkan sesuatu, kita pilih dulu nih ayat apa yang ingin kita tafsir dengan mengklik bagian sini teman-teman. Nih, bagian sini nih. Nih, yang segitiga ini. Nah, tuh, maka akan muncul dari halamannya atau bagiannya juznya teman-teman. Juz 2, ayat-ayat. Al-Fatihah ayat, terus ini hanya ada surat, di bagian kanan ada surat, terus samping kirinya ada ayat. Semisal kita Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raib. Contoh kita mau menafsirkan surat Al-Fatihah di ayat 3. Langsung klik idhabu. Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari tafsir Al-Jalalain, Ar-Rahmanir-Rahim, aidir rahmatu wa hiya iradatu khairi ahlihi. Dari tafsir Jalalain. Terus ada juga dari tafsir Muhtasar fi at-Tafsir. Kita klik aja tambahnya jika belum muncul tafsiran yang di bawah seperti tafsir Jalalain ini. Kita klik tambahnya. Nah, sini Allahi ta'ala ba'da hamdahi fil ayati asbaqati. Pakai tidak menafsirkan ayat tersebut kayaknya. Seperti itu teman-teman. Nah, di bagian sini juga sama tuh. Ini ringkasannya. Ini secara tengah-tengah dan ini secara mendalam. Dari tafsir At-Tibyan fi tafsir Ghorib Al-Quran. Dijelaskan secara sedang. Terus samping kirinya, nah, ada secara tafsir secara kayak ringkas, atau biasa kita kenal itu dengan menggunakan metodenya, maaf ya kalau nggak salah itu yang tidak ringkas itu maudu atau ijmali. Itulah. Secara detail, secara panjang. Oke, kita lanjut ya ke fitur yang setelahnya, lugawiyati, secara ilmu bahasa. Secara ma'ani ada di Gharibul Al-Quran, la yajud, tidak ditemukan penjelasan dari ayat tersebut. Kita coba lihat di i'rabnya. Nah, di i'rabnya itu Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh i'rabnya ada sofitani lillahi ta'ala aida. Ini juga kurang lengkap dari penjelasannya. Nah, nih dari At-Tibyan fi i'rabil Al-Quran tuh banyak. Wa yuqra'u bi kasrid li itba'an. Nah, kasrid lillahi. Jadi dijelaskan secara tata bahasa Arabnya, guys. Teman-teman nih ya. Kita lanjut ke ulumi dari segi ilmu. Ternyata Ar-Rahmanir-Rahim ini dari segi hukum ahkamul Quran itu tidak ada, tidak termasuk. Terus dari asbabun nuzul,
juga tidak ada. Ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya. Oke, kita lanjut ke fitur yang terakhir teman-teman. Yang pojok kiri paling bawah. Nah, ini terdapat banyak sekali fitur. Di sini ada fitur pencarian sama seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Ketika kita scroll ke bawah, itu ada fawasol. Fawasol ini untuk menandai ayat yang kita tandai. Seperti yang saya jelaskan di Jami' Tafasir. Sama. Ini contoh ya, kita klik fawasol al-mushaf. Kita mau nandain mushaf atau ayat. Caranya kita tekan di bagian ayat yang mau kita tandain. Terus, nah ada di fasolatul mushaf yang ada tanda tambah ini, kalian klik. Maka itu sudah ditandain. Tuh, sudah. Iya. Nah, ini tandanya tuh ada di bawah tuh, teman-teman. Iya, ihdina. Kayaknya riwayah deh. Waduh, keluar. Oke, teman-teman. Nah, tampilan di fitur terakhir ini seperti ini. Nah, di bagian atas ini yang satu-satu itu adalah hari dimana kita membuka aplikasi ini, itu ada satu. Terus satu lagi, satu yang api itu hari dimana kita membuka aplikasi ini. Terus yang samping kirinya itu riwayat kita dalam membuka mushafnya. Itu kan tadi baru di halaman 1 ya. Nah, ini fiturnya banyak banget teman-teman. Tidak hanya menyediakan mushaf Al-Quran dan tafsir atau tadabbur dan lain-lainnya, tapi di fitur ini juga menyediakan yang pertama itu ada al-muamalati. Al-muamalatu secara muamalah bisnis. Terus ada khusus al-anbiya, solihin. Ada penjelasan dari kisah para nabi. Tuh, ada surat-surat al-anbiya. Jadi ini diklasifikasikan lagi, teman-teman. Tuh ada at-tarkibu wa tarhib. Terus ada Al-Qur'anul Adim. Al-ibadah. Jadi kayak berbagai topik ini emang diklasifikasikan lagi. Al-aqidah. Nah, di bawahnya juga ada berbagai kitab nih. Tafsir Al-Kitab Al-Adim. Tuh, teman-teman. Banyak sekali. Tafsir Al-Basit. Tafsir Al-Qur'an. Banyak sekali teman-teman di sini tuh. Bisa dilihat ya. Nah, di sini juga ada fitur buat kita, kalau kelompok yang kemarin presentasi itu katanya buat kita update status story WA gitu. Tapi di sini iya betul bisa digunakan itu. Tetapi ini juga bisa dalam bentuk kita berbagi tadabbur, misalnya ayat Al-Quran yang telah kita tadabburi dan kayak menurut kita wah ini kesannya bagus nih buat di-share ke orang-orang juga. Nah, itu bisa melalui fitur yang seperti ini. Sebentar ya, loadingnya agak lama. Dan di sini juga terdapat seperti kayak background yang indah, pemandangan dan nuansa-nuansa yang dapat menenangkan hati bagi orang-orang yang melihatnya itu tuh. Bisa kita mendesain di fitur ini, teman-teman. Tidak bisa dibuka ya. Nah, ini teman-teman nih. Nih, itu
Banyak sekali tuh template-template yang diberikan oleh aplikasi ini. Contoh ya, biar tidak lama ya, coba kita yang kedua nih. Tuh, kayaknya jaringannya saya ini agak terganggu teman-teman, maaf ya. Nanti paling nanti ada tuh pengeditan di sini, nanti ditampilin gambarnya. Dan ketika setelah selesai itu, kalian tinggal klik aja ini, musyarakatu atau berbagi. Nah, maka nanti akan ditampilin media untuk berbaginya kayak WhatsApp, Facebook, atau link teks, salin tautan atau dan sebagainya. Tapi ya teman-teman ini tidak bisa dibuka sepertinya karena jaringannya kayak bermasalah. Kita lanjut aja ya ke fitur terakhir, yaitu di setelannya itu. Nah, di aplikasi ini juga terdapat berbagai bahasa. Ada ikhtiyari lughah al-anjilai, tapi tidak bisa memasukkan unsur bahasa yang selain dari Arab. Jadi khusus aplikasi Arab ini, Inggris bisa. Nih Inggris ada nih. Inggris ada, berarti ada 2 unsur nih. Di sini Nah, di sini teman-teman, aplikasi ini dari segi bahasa itu ada 2, yaitu Arab dan Inggris. Al-Injiliziyah tuh. Kita klik Inggris, nah, maka berubah bahasanya menjadi Inggris. Arab berubah ke Arab. Dan di sini fiturnya dari segi bahasa itu hanya ada 2. Tidak ada lagi. Nah, ini juga aplikasi ini tuh kayak bekerja sama atau fiturnya itu sama persis dengan Jami'ut Kutubut Tis'ah yang aplikasi sebelah. Itu hampir sama, sepertinya satu present atau satu dalam pabrik yang sama gitu, dalam perusahaan yang sama. Oke, kita sudah, sepertinya tidak ada lagi buat aplikasi ini. Pembahasan buat aplikasi ini mungkin hanya seperti itu. Dan menurut saya ini adalah aplikasi yang cukup lengkap dari pengklasifikasiannya berupa topik-topik yang akan kita bahas yang terdapat di dalam Al-Quran, yang tidak hanya menyediakan tafsirnya, tapi dibagi juga dari berbagai topik. Tapi ya untuk untuk pemahaman pengguna-pengguna itu di aplikasi ini tuh sedikit rumit, apalagi yang terbatas oleh bahasanya itu hanya 2 ya, Arab dan Inggris. Untuk yang tidak bisa berbahasa Arab dan Inggris itu akan cukup kesulitan juga. Tidak sesimpel yang Jami'ut Tafasir itu. Jadi kesimpulan dari perbandingan dari 2 aplikasi ini yaitu keduanya sama-sama bagus, tetapi masing-masing aplikasi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan menurut saya Jami'ut Tafasir itu adalah aplikasi yang cukup simpel, tampilannya mudah dimengerti, fiturnya mudah difahami, dan juga mencakup tafsir yang begitu banyak, kitab-kitab tafsir yang begitu banyak. Dan Grid Quran ini adalah aplikasi yang paling lengkap menurut saya. Terdapat banyak kitab-kitab tafsir, tidak hanya kitab tafsir, dari segi penjelasan ilmu bahasa, ilmu sainsnya ada, ilmu pengetahuannya, dari ahkamu, ilmu-ilmu Al-Quran klasiknya gitu tuh. Kayak ahkamu, asbabun nuzul itu ada, terus tadabur dari ayat tersebut juga ada. Terus pengklasifikasian dari segi topiknya juga ada. Mungkin ini adalah Grid Quran ini adalah aplikasi Al-Quran tafsir yang cukup lengkap menurut saya. Ya mungkin itu pembahasan atau review dari kedua aplikasi
yang saya jelaskan, yaitu ada Jami' Tafasir dan Grid Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.